ketika pemuda yang konon katanya adalah pewaris peradaban, konon, Iya, ya. iya. Konon katanya adalah pewaris peradaban. Bagaimana caranya ingin mau diwariskan kemana peradaban ketika jati diri lokalnya saja tidak dia kenali? Dia akan menjadi bangsa pengikut. Siapa yang akan membaca segala tamsil kehidupan pada kitab-kitab yang ditulis dengan menggunakan aksara Lontara ketika kita tidak mampu membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di RB Official, di mana kita akan berbincang dengan narasumber terbaik kita yang akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan inovasi. Saya Audrey Monika Kansa yang akan menemani teman RB dalam program Orasi Obrolan Seputar Literasi. Jadi di segmen kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait literasi budaya lokal. Di depan saya sudah ada narasumber kita, salah satu dosen Universitas Cokroaminoto, yaitu dosen PGSD. Dan dia adalah salah satu pegiat literasi budaya. Mungkin langsung kita sapa saja, yaitu Kakak Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurus semangat, selamat tunrung, selamat take makura jawi-jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kakak bisa mentranslate atau menerjemahkan yang kakak bilang tadi, teman-teman RBA. Jadi selamat tunrung matake makura jawi-jawi, dia adalah sepenggal salam yang menggunakan bahasa Bugis kuno. Dia biasa ditemukan ketika kita berselancar pada epos-epos Lontara yang tua. Jadi dia bahasa Bugis kuno. Maknanya atau artinya? Salam. Salam. Salam pembuka. Salam pembuka. Kalau konsep Arabnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi kan kita akan membahas terkait literasi budaya lokal. Seperti apa sih itu literasi budaya? Oh ya, pembahasan yang sebenarnya seksi untuk diperbincangkan. Ini bukan cerita-cerita yang biasa saja, tapi ini adalah sesuatu yang seksi karena orang cerita literasi budaya lokal, maka dia berbicara tentang kemampuan mengeja, kemampuan membaca, kemampuan memahami, dan kemampuan menyampaikan, mengkomunikasikan konsep kebudayaan. Jadi konsep yang dicerita di sini adalah konsep segala konten sekaitan budaya lokal kita. Iya. Anggaplah misalnya ketika kita berada di Tanah Luwu, maka konten-konten yang dibahas di situ adalah segala konten, konsep sekaitan dengan makrokosmos, mikrokosmos, kesemestaan yang merupakan produk dari lokal genius pendahulu, terkhusus Sulawesi Selatan. Ya. Dia merupakan sebuah kemampuan memahami. Dia adalah kemampuan memahami konten kearifan lokal, konten sejarah, konten kebudayaan di daerah kita ini, di Sulawesi Selatan, yang merupakan sebuah produk. Dia adalah produk local wisdom atau kearifan lokal yang ada sejak masa dulu dan masih ada hingga kini. Iya. Misalkan kalau kita bahas tentang budaya lokal, terkhususlah Sulawesi Selatan, kita punya membahas tentang budaya Sulawesi Selatan, kita punya segudang budaya dan adat. Dan saya tertarik sama yang kakak biasa bawakan, yaitu aksara Lontara. Karena kita tahu bahwa banyaknya bahasa di Indonesia, tetapi tidak sangat sedikit yang memiliki aksara. Mungkin kakak bisa menjelaskan terkait aksara Lontara itu seperti apa? Saya meminjam sebuah tulisan dalam karya Prof. Nur Hayati Rahman bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki aksara. Jadi berbincang tentang aksara, aksara itu adalah salah satu penciri, indikator bahwa
bangsa itu memiliki prestasi peradaban. Itu kalau aksara. Namun aksara lontara ya. Tapi kita harus kupas dulu apa sih sebenarnya yang maksud lontara. Iya. Biar kita satu ini. Jadi orang kalau mengkaji lontara itu bisa banyak makna. Ada yang disebut lontara secara kitab atau sejarah. Misalnya ketika dia diikuti oleh nama sebuah kerajaan, misalnya lontara kerajaan Bone, maka dia adalah lontara sebagai kitab atau sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Bone. Saya lontara kerajaan Wajo, maka dia adalah kitab sejarah kerajaan Wajo, menceritakan tentang sejarah kerajaan Wajo. Lontara itu sebenarnya bisa juga tentang hukum, tentang obat-obatan, Pak Burah, bahkan tentang kecantikan juga ada di sana. Mungkin kita definisikan dulu arti kata lontara ini. Iya. Apa sih sebenarnya itu lontara? Iya. Apa sebenarnya lontara? Apa itu lontara? Lontara itu sebenarnya adalah sebuah ilmu pengetahuan. Namun kalau kita mengkerucutkan ke aksara lontara itu sebenarnya adalah aksara yang ditulis di atas daun lontar. Makanya disebut aksara lontara karena secara aksara ya. Lontara secara aksara. Artinya dulu kan belum ada kertas. Jadi media tulis menggunakan aksara lontara. Itu lontara secara aksara. Beda lagi tadi kalau lontara secara kitab, sejarah kerajaan. Tapi saya pikir kita seksinya dulu malam ini kita cerita tentang lontara secara aksara. Kakak melihat budaya di zaman sekarang tentu sangat menurun literasi budaya ini karena masuknya budaya luar yang dimana apalagi pemuda-pemudi itu cenderung lebih mengikuti budayanya orang luar dibanding melestarikan atau mengembangkan kembali budaya kita. Misalkan budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana kakak melihat itu sebagai pegiat literasi budaya? Kondisi kini dan tantangan. Jadi sebenarnya tantangan kita juga ya semua. Iya, itu tanggung jawab kita. Iya. Tanggung jawab sejarah dan kebudayaan kita. Ya. Bangsa lain memperkenalkan budayanya melalui lagu, melalui film India, film Korea, semua pasti kita lihat dalam keseharian kita. Ketika kita tidak lagi mengenali jati diri lokalitas kita, aksara lontara adalah salah satu jati diri. Jadi ketika kita sudah tidak lagi memahami bagaimana sejarah perkembangan aksara itu, tidak mampu lagi membaca kitab-kitab yang ditulis dengan aksara lontara, maka kita akan kehilangan jati diri lokal. Ketika pemuda yang konon katanya adalah pewaris peradaban, konon katanya adalah pewaris peradaban, bagaimana caranya ingin mau diwariskan kemana peradaban ketika jati diri lokalnya saja tidak dia kenali? Dia akan menjadi bangsa pengikut. Jadi kemampuan untuk membaca, menulis aksara lontara ini sangat penting di kalangan pemuda. Karena siapa yang akan membaca segala tamsil kehidupan pada kitab-kitab yang ditulis dengan menggunakan aksara lontara ketika kita tidak mampu membaca? Kita akan menelisik lebih jauh sebuah kisah-kisah hidup tentang buta huruf. Sebuah kisah tentang buta huruf. Orang tua pada zaman now, orang tua yang tidak tahu membaca aksara Latin. Aksara Latin kan dikenal ketika kedatangan orang-orang Eropa. Aksara Latin kayak ini kan aksara Latin. Jadi orang tua yang tidak tahu lagi membaca aksara Latin biasanya diklaim sebagai buta huruf. Karena dia tidak tahu membaca aksara Latin yang saat ini kita gunakan. Buta huruf. Tapi ketika kembali lagi ke diri pemuda yang konon katanya adalah pewaris peradaban ini, bisa baca lontara,
Saya Aksara Lontara. kalau secara pribadi tentu saya katakan belum bisa. Belum bisa ya, bukan tidak bisa ya. Tidak belum bisa karena belum belajar. Oke. Dan itu sebenarnya tantangan untuk teman-teman atau pemuda-pemudi hari ini, bahwa kita jangan ketinggalan terhadap literasi budaya, terkhusus membaca atau mengenal huruf Lontara itu sendiri. Ya. Ini ketika pemuda tidak lagi mampu membaca aksara Lontara, berarti kita juga buta huruf. Buta huruf. Lalu siapa yang akan membaca sejarah yang Sejarah. saat ini tertulis dengan aksara Lontara? Siapa yang itu fenomena. Saat ini kan sedang beberapa dekade terakhir itu mata pelajaran muatan lokal hilang di tataran sekolah formal, ya. Yang formal. Itu juga tantangan sebenarnya. Itu semua masalah. Jadi anak-anak SD, mulai SD beberapa dekade terakhir ini tidak lagi mampu membaca aksara Lontara. Imbasnya apa? Kita lihat saat ini yang menyebar ke tataran sekolah mereka yang dulu kecil tidak belajar aksara Lontara di sekolah formal, saat ini sudah besar dan kini banyak yang menjadi generasi pendidik, guru, Iya. tidak mampu lagi membaca aksara karena aksara itu sudah hilang sejak mereka SD atau SMP. Jadi tidak heran jika di sekolah saat ini seiring dengan boomingnya kurikulum merdeka yang memberikan kemerdekaan kepada sekolah di daerah untuk ayo dong angkat lagi konten kedaerahan termasuk aksara Lontara gitu. Kalau di Sulawesi Selatan sekolah-sekolah banyak seabrek sekolah yang ada di Al Jazeera Sulawesi Selatan itu gimana nih, kita tidak mempunyai sumber daya yang mampu untuk baca tulis itu kondisi tantangan dan masalah. Bagaimana kira-kira kedudukan bahasa Lontara khususnya yang ada di Sulawesi Selatan saat ini? Kedudukan. Iya. Kedudukan apa ini? Bahasa Lontara. Kedudukan. Iya. Kedudukannya dia tetap sebagai aksara milik Sulawesi Selatan. Dia tetap milik kita yang ada di Sulawesi. Dia duduk sebagai milik kita bersama. Cuman kedudukannya sudah mulai tidak terlihat. Eksistensinya ketika dia duduk di sana, maka ya dia duduk di sana sebagai aksara milik kita, anak-anak Sulawesi, tapi dia seperti mulai tidak terlihat karena sudah jarang lagi mahasiswa pemuda yang mampu membaca itu, baca tulis itu. Itu kedudukannya. Terancam. Kalau dianggap bahwa kedudukan bahasa Lontara ini sudah terancam, bagaimana sih kira-kira pandangan Kak Kila terhadap sistem pendidikan? Sistem pendidikan formal terhadap budaya atau bahasa daerah itu sendiri. Kita harus menelisiknya mulai dari pendidikan keluarga. Karena keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Masih sistem pendidikan Indonesia yang saat ini. Sistem pendidikan Indonesia. Apalagi kan tadi kakak mengatakan bahwa pelajaran budaya itu sudah mulai sistem pendidikan. Memang beberapa kurikulum itu membuat pelajaran bahasa daerah, pernah membuat pelajaran bahasa daerah hilang di sekolah. Tapi saat ini sedang digaungkan tentang kurikulum merdeka. Saya pernah ngobrol dengan Dinas Pendidikan Kota Palopo bahwa sekarang itu sedang didengung-dengungkan lagi untuk mengangkat eksistensi aksara Lontara mulai dari SD. Jadi saya pikir itu adalah sebuah langkah jenius yang merupakan gerakan untuk memastikan bahwa impian leluhur masih ada hingga kini. Tapi itu tidak terrealisasikan sampai saat ini. Belum terrealisasikan. Sudah ada sih sekolah yang mulai mengajarkan itu kembali, cuman by riset
sih belum maksimal ke sana karena menurut sumber daya yang kurang. Tapi menurut kakak Kila, apakah penting itu? Kalau mungkin dibilang penting ya penting, kalau kita bilang harus dijadikan sebagai salah satu kurikulum bahasa daerah. Bagaimana menurut kakak ketika bahasa daerah, misalkan kita di Sulawesi Selatan bahasa Lontara itu dijadikan sebagai penerapan mata pelajaran di setiap sekolah? Artinya bagaimana ketika bahasa daerah itu sudah menjadi mata pelajaran wajib lagi. Itu sangat bagus itu. Itu ada sebuah langkah yang sangat bagus untuk merawat budaya daerah. Karena semakin kuat budaya daerah, maka budaya nasional Indonesia semakin kuat juga. Itu sangat mendukung. Dan juga kita tidak melupakan bahasa daerah. Ya, betul. Iya. Satu lagi saya tambahkan, bahwa yang bertanggung jawab adalah kita semua, pemuda, pendidikan formal, SD, mulai dari SD kan sampai perguruan tinggi. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa yang bertanggung jawab di sini adalah keluarga juga, sebagai madrasah pertama bagi anak. Jangan sampai bahasa Indonesia melahap habis bahasa daerah. Sekarang kan realitasnya kan gitu. Maksud saya, kalau saya ya, tidak masalah juga kalau kita paham bahasa Indonesia dan kita paham bahasa daerah. Dua-duanya. Jadi biar balance seimbang, gitu, ya, biar seimbang. Jadi ketika kita, misalkan saya orang Sulawesi Selatan atau orang Palopo, ketika saya berada di Jawa, saya bisa memperkenalkan bahwa bahasa daerah saya seperti ini. Kan alangkah baiknya jangan sampai kita malu juga kalau kita ke tempat atau ke daerahnya seseorang terus ditanya bahasa daerahmu seperti apa. Nah, tapi kita tidak tahu bahasa daerah kita sendiri karena kita dari kecil tidak dipelajari atau tidak dikasih tahu seperti apa. Jadi begini, Dik. Kita sebagai pemuda itu biasanya cenderung untuk pergi. Bukan pergi merantau untuk mencapai cita-cita. Jadi saran saya, sebelum kita besar di kampungnya orang, maka kita harus mengenali jati diri dulu. Jangan sampai kita berada di Jawa, di Jakarta, atau di luar negeri. Saya dari Sulawesi Selatan. Kita di sana ada aksara Lontara. Ada eposnya, epos terpanjang di dunia. Disuruh cerita nggak tahu, disuruh baca aksara Lontara tidak tahu. Jadi sekaitan dengan itu saya pikir, ayolah, sudahlah, mari kita sama-sama belajar, membuat komunitas. Saya pikir sih ini bisa ketika ada komunitas yang kerjasama ini, ketika komunitas yang tadi tidur kini bangun kembali, saya pikir kita bisa menghasilkan buku-buku yang beraksara Lontara. Itu bisa menjadi referensi, buku-buku referensi untuk generasi. Dan untuk memanjangkan umur kita. Iya. Apalagi kan aksara Lontara ini adalah satu dari 5 aksara dunia, yang dimana aksara Arab, aksara Latin, aksara Kanji, dan aksara Kawi atau Jawa kuno. Jadi sangat luar biasa sekali ini identitas daerah kita karena kita masuk satu dari 5 aksara dunia. Jadi perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman sadari bahwa kita memiliki identitas daerah itu aksara Lontara. Prestasi peradaban. Prestasi peradaban. Jadi kira-kira solusi untuk mengembangkan kembali budaya lokal kita itu yang relevan untuk hari ini itu seperti apa? Setiap zaman itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Kini itu setiap hari kita selalu dihadapkan dengan digital. Bahkan bangun tidur kamu pasti lihat handphone, sebelum tidur kamu pasti lihat handphone. Kamu setiap hari berselancar di dunia digital. Jangan sampai itu akan menjelmakan generasi yang akhirnya menjadi Mimi generation, generasi aku. Yang harus diambil hikmahnya dari situ adalah kita boleh meramu sebuah literasi aksara Lontara berbasis digital. Seperti apa itu? Jadi misalkan dibuatkan video dan dijelaskan atau bagaimana? Ya. Dia harus ada komunitas dulu. Dia harus ada komunitas dulu. Komunitas aksara Lontara terserah namanya apa.
Tapi dia harus ada komunitas dulu yang memang khusus untuk melejitkan gerakan-gerakan literasi aksara lontara. Dia harus mulai dari awal. Kenapa dia berbasis digital? Karena saat ini aksara itu sudah bisa ngetik di Word itu kan sudah bisa buat font aksara lontara. Jadi buat komunitas aja dulu. Kemudian komunitas itulah nanti yang akan menulis. Komunitas itu yang akan melahirkan buku-buku yang ditulis menggunakan aksara lontara. Tentu by editing, by apa. Itu Pertanyaan saya ya, kenapa kakak tidak buat komunitas lontara atau aksara lontara? Kalau memang kakak bilang tadi bahwa kita buat komunitas supaya mengembangkan kembali literasi atau literasi budaya itu sendiri. ada cikal bakal yang sudah saat ini Kita berhimpun, cuman kekurangan sumber daya. Kenapa kekurangan sumber daya? Karena daya tarik. ya Berpengaruh mungkin daya tariknya teman-teman atau pemuda hari ini untuk mengenal bagaimana itu budaya lokal. Mungkin bisa saja seperti itu. iya, mungkin butuh rekrutmen dari beberapa pemuda yang mungkin latar belakangnya beda, mungkin dari teman-teman dari beberapa kampus yang Tapi gerakannya yang kemarin itu seperti apa sehingga tidak jalan ini komunitas yang kakak buat? Iya, dia gerakannya by satu kampus mahasiswa yang ada ngumpul di situ, Ya. yang membahas tentang literasi. Kami mulai dari langkah awal, bagaimana penguasaan kosakata, bagaimana penguasaan kalimat, bagaimana cara pengetikan nulis tentang by dengan menggunakan aksara lontara. Tapi pelan-pelan dia mengalami kelelahan. Dia tertidur dan saat ini belum bangkit lagi. Yang lelah siapa ini? Yang mengajar atau yang diajar? Yang lelah itu adalah mungkin butuh spirit lagi dari teman-teman untuk kita bangkit bersama bahwa ayo dong mahasiswa pemuda yang akan menjadi pewaris peradaban mau dibawa kemana peradaban lokal ini ketika kita sebagai pemuda tidak mampu lagi baca tulis aksara lontara. Ingat loh, ini adalah tanggung jawab sejarah dan budaya. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya, mungkin kakak sebelum saya akhiri ini, kakak mungkin bisa pesan terakhirnya untuk seluruh teman-teman yang menonton terkait literasi budaya dan bagaimana sih untuk memberikan spirit kembali terhadap meningkatkan atau mengembangkan budaya itu sendiri. Yap. Spirit. Ada sebuah kata ini jika diartikan sangat menggugah. Saya pernah membaca sebuah kalimat bahasa Bugis begini. Melek kita pada melek, tapada maminanga, tosialla buang. Artinya, ayo kita saling berkasih-kasihan, bekerja sama agar cita-cita kita tercapai. Jadi ketika ada tujuan ingin membumikan kembali aksara lontara di kalangan kita sebagai pewaris peradaban, maka ayo kita saling membantu bahu-membahu untuk melejitkan kembali aksara ini. Saya pikir mahasiswa adalah salah satu pionir yang perlu sekali dalam mengaktualisasikan diri pada gerakan ini. Kearifan lokal itu adalah salah satu identitas diri yang harus dirawat sebelum habis dilabuk-labuk. Iya, betul sekali tuh Kak. Jadi mungkin kita akhiri perbincangan kita karena kalau kita mau bahas terkait aksara lontara itu sangat panjang. Nanti kita bisa buatkan seminar atau buatkan kajian-kajian untuk teman-teman mahasiswa. Iya. Jadi untuk teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, jadi saya ingin mengutip salah satu penulis kode-kode Nusantara yaitu Hoki Situngkir mengatakan bahwa semakin budaya bertahan, peluang orang semakin mengetahui makna penting budaya itu maka semakin besar. Saya Audrey Muniakansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.